saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Kami mengucapkan selamat pagi untuk saudara-saudara kita yang berada di New York. Selamat sore kepada saudara-saudara kita yang berada di Eropa. Dan selamat malam untuk saudara-saudara kita yang bergabung dari Indonesia. Selamat bergabung, nama saya Yanti. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah online kelompok tumbuh bersama KTB di Jerman melalui channel Shema Adonai ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan untuk penyertaannya bahwa kita diberi kesempatan untuk berjumpa, bersekutu kembali di Shema Adonai pada hari ini untuk memberitakan kebenaran firman demi memperluas kerajaan Allah. Tema pengajaran firman kali ini adalah kelanjutan dari pelajaran kita bulan lalu, seperti yang tertera pada undangan untuk hari ini, yaitu 40 tahun perjalanan di Padang Gurun yang diambil dari buku Sejarah Penebusan kedua, yang ditulis oleh Bapak Pendeta Abraham Park, Doktor Ministry, suatu penyusunan dan penyampaian sistematis pertama di sepanjang sejarah dunia. Untuk tema hari ini kita mempelajari tentang Yosua dan Kaleb yang akan disampaikan oleh Ibu Alida Nur, Doktor Ministry. Selamat malam Ibu Alida. Selamat malam semuanya, selamat siang, selamat pagi. Ya, kami sungguh sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Ibu Alida untuk pelayanannya yang dengan setia memberikan pengajaran firman Tuhan kepada kita semua. Kami tahu Ibu Alida sebenarnya sangat sibuk, sekalipun demikian dengan penuh kasih dan setia Ibu Alida masih memberikan waktu kepada kita sehingga kita semua boleh menerima berkat dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya apa yang kita terima dari pelajaran hari ini akan menambah pengertian akan kebenaran firman Tuhan dan pengenalan kita akan Tuhan. Amin. Baiklah saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima pengajaran firman Tuhan hari ini, kita akan memohon pimpinan dan penyertaan dari awal, akhir ibadah kita ini. Kiranya Tuhan mengaruniakan kita hikmat kerendahan hati, serta membuka mata hati, telinga, dan pikiran rohani kita supaya berkat firman Tuhan akan kita terima melalui Ibu Alida. Kita bukan hanya sebagai pendengar firman saja, akan tetapi kita dapat mempraktekannya dalam keseharian kita. Sehingga kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, baik itu di lingkungan keluarga, di tempat kerja, atau di tempat di mana Tuhan menempatkan kita. Kami mempersilahkan kepada saudari kita Kuana untuk memimpin doa pembukaan ibadah kita hari ini. Silahkan Kuana. Ya, terima kasih. Mari saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Allah Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, mengucap syukur kami atas kasih, atas cinta, dan atas kasih karunia yang Tuhan berikan. Juga untuk pemeliharaan serta penyertaan-Mu, sehingga kami pada kesempatan hari ini dapat kembali berkumpul bersama-sama melalui Shema Adonai ini untuk menerima pengajaran kebenaran firman-Mu. Bapa yang ada di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu hadir dan turut serta menguasai hati dan pikiran kami dan memimpin kami semuanya. Dan Kau juga yang akan memberkati baik operator, juga masing-masing yang turut serta mengambil bagian di dalam pengajaran firman-Mu hari ini, Bapa. Dan kami juga terutama mohon Tuhan, agar Engkau juga yang mengurapi jaringan daripada internet yang kami pakai pada saat ini, Tuhan. Dan kami juga memohon mereka masing-masing yang telah membaca undangan kami ini juga, Tuhan. Mungkin mereka juga masih mau masuk juga, Tuhan, ke dalam online ini. Tuhan kiranya berikan kemudahan-kemudahan juga bagi mereka. Bapa yang ada di surga, kami juga memohon
hikmat dan marifat-Mu juga Tuhan, untuk Ibu Alida Tuhan yang akan menyampaikan pengajaran firman-Mu, agar kiranya juga Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berikan hikmat, dan terutama juga kami semua yang hadir dan juga yang ada di dalam kelompok YouTube juga Tuhan yang mendengar mungkin akan pengajaran ini Tuhan. Kami minta juga Roh Kudus-Mu pimpin hati kami, pikiran kami untuk menerima apa yang akan kami terima Bapa, dan dari semua pengajaran yang ada juga Tuhan, biarlah kami bisa memetik Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami Bapa, yang masih Engkau akan koreksi, tapi juga Engkau yang akan masih kuatkan juga Tuhan, dan juga mungkin yang masih Engkau akan perbaharui Bapa. Kami mohon agar Roh Kudus-Mu saja memberikan kepada kami hikmat di dalam kami mendengarnya. Bapa yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, ucap syukur, terima kasih, segala puji syukur dan hormat-Mu saja Bapa kami naikkan melalui doa pembukaan ini, dan biarlah kiranya Tuhan saja yang akan memimpin dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Roh Kudus-Mu urapi semua jalannya pengajaran pada kesempatan sore hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Amin. Amin. Saya share screen dahulu. Ya, terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita akan menyaksikan satu video klip. Ibu Alida, boleh? Oh, nggak jadi, bentar. Saya stop share. Oke, sorry. Ya, terima kasih Kuano untuk doa pembukaannya. Baiklah, selanjutnya kita akan menyaksikan satu video klip dari kelompok Tumbuh Bersama KTB yang akan ditayangkan oleh operator kita, yaitu Saudara Murni. Silahkan Kak Murni. Baik, tiba saatnya kita akan menerima pengajaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Alida, dan yang membantu membacakan firman Tuhan akan dibantu oleh Saudari Dewi. Ya. Untuk Ibu Alida, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Ya. Jadi hari ini adalah pelajaran terakhir ya untuk pelajaran buku seri yang kedua ya. Sebenarnya buku ini masih ada banyak ya yang kita belum belajarin, tetapi terlalu mendetil sehingga sebaiknya kalau Bapak Ibu bisa membeli sendiri, jadi bisa membaca dengan lebih banyak, lebih mendetail ya. Jadi hari ini kita hanya membahas mengenai Yosua dan Galeb, dan juga penggenapan dari perjanjian sulh ya. Dan karena hari ini topiknya sangat banyak, jadi mungkin tidak semua ayat kita baca ya. Nah, sekarang kita mau lihat siapa itu Yosua sama Kaleb ya. Nah, Yosua dan Kaleb adalah 2 dari 12 pengintai yang dikirim untuk mengintai tanah Kanaan selama 40 hari. Ya. Kemudian setelah 40 hari mereka mengintai ya, 10 orang bilang ya, mereka mengakui bahwa tanah itu bagus. Tetapi mereka juga bilang di sana ada raksasa dan kita seperti belalang, sehingga mereka takut untuk pergi ke sana dan mereka menolak untuk masuk ke tanah Kanaan. Ya. Tetapi
dua orang yaitu Yosua dan Kaleb, mereka bilang apa? Mereka malah menjadi makanan kita. Tidak usah khawatir. Kita masuk saja. Tuhan pasti menyertai kita. Nah, seperti itu. Nah, 2 lawan 10, ya kan? Akhirnya 2 lawan 10 biasanya orang mau mendengarkan suara yang lebih banyak, ya kan? Sehingga orang-orang mendengarkan 10 orang dan mereka menolak untuk masuk tanah Kanaan. Ya, mereka lupa bahwa selama 40 tahun, selama ini mereka sudah melihat bagaimana Laut Merah terbelah, bagaimana mana itu turun, ya, dan juga apa? Gunung batu itu terbelah sehingga air seperti sungai keluar. Itu mereka sudah tidak lihat lagi, ya. Ya, seperti yang mereka lihat itu adalah raksasanya. Mereka tidak melihat bahwa di belakang mereka sebenarnya Tuhan yang berperang sama mereka. Seperti demikian. Nah, karena itu ya, Tuhan menghukum mereka sehingga bukan hanya 10 orang, tetapi seluruh generasi pertama yang menolak untuk masuk ke tanah Kanaan itu akan mati di padang gurun selama 40 tahun. Tapi Tuhan berjanji bahwa 2 orang ini, ya, yang tadi di Bilangan 32 ayat 12 saya bacakan di ayat 12, kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Jadi di sini Tuhan memberikan janji bahwa 2 orang ini akan masuk ke tanah hidup-hidup. Nah, apa artinya sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya? Jika kita lihat dalam bahasa aslinya, sepenuh hati, bahasa Ibrani adalah mile, yang berasal dari kata male, yang artinya memenuhi, memuaskan, mengalir dengan berlimpah. Jadi, ketaatan Yosua dan Kaleb ini adalah ketaatan yang sempurna yang memuaskan hati Tuhan. Sehingga mereka diberikan berkat bisa masuk ke tanah Kanaan hidup-hidup. Ya. Nah, sebaliknya, orang-orang lain yang bukan Yosua dan Kaleb itu karena mereka tidak sepenuh hati, ya, taat dengan terpaksa, ya, seperti demikian, maka membuat mereka generasi pertama harus mati di padang gurun. Ya, tolong dibaca Ibu. Ya, Ibrani 3 ayat 17 sampai 19. Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Ayat ke-18. Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perbentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Ya, betul. Nah, sekarang ya, bagaimana Yosua ini bisa tampil? Yosua bisa tampil karena Musanya sudah mati kan di dataran Moab, kita sudah belajar waktu itu, ya, pelajaran yang dahulu, ya. Jadi ketika Musa mati, umat Israel itu berkabung selama 30 hari, ya. Nah, tetapi sebelum dia mati, ya, Musa ini membawa Yosua, ya, ke hadapan imam besar Eleazar untuk diberkati dan juga dikenalkan kepada seluruh jemaat bahwa inilah istilahnya, ini loh penggantinya saya, penerusnya saya. Nah, jadi Yosua sendiri, apa artinya Yosua? Yosua artinya Tuhan telah menyelamatkan. Ya. Dan kita lihat bahwa Yosua ini bukan dari suku Lewi, ya. Yosua ini adalah dari suku Efraim. Jadi Musa sama Yosua, jadi jelas sekali bahwa di sini bukan karena sama suku, ya, bukan. Tapi ini suksesi. Yosua ini adalah karena iman, ya. Nah, Ulangan 34 ayat 9 dikatakan, dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah, kemudian setelah mengadakan perkabungan selama 30 hari, kemudian kita lihat bagaimana Allah membesarkan nama Yosua sehingga umat Israel pun takut kepada Yosua. Kapan takutnya? Itu ketika sungai Yordan terputus. Itu sama seperti umat Israel mulai takut kepada Musa ketika mereka melihat Laut Merah terbelah. Ya, itu ayatnya di salah satu aja Ibu tolong dibacain. Ya, yang Yosua 3 ayat 7,
Ya boleh. Ya, oke. Ya, Yosua 3 ayat 7, dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Ya, nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri ya kitab Yosua, itu sangat bagus ya. Ya, itu kita bisa melihat bagaimana ketika sungai Yordan terbelah, mereka langsung bilang wow, ya berarti ini memang nggak salah ini, maksudnya pemimpinnya ini adalah Yosua. Jadi mereka mulai takut, mulai segan kepada Yosua. Ya. Nah, sekarang berapa umur Yosua ketika menjadi pengintai dan pemimpin bangsa Israel? Kalau kita lihat di gambar-gambar kartun ya, di gambar-gambar kartun di internet, rata-rata Yosua itu mukanya muda. Ya, remaja sepertinya, masih anak-anak muda. Beda dengan gambarnya Musa itu jenggotan, seperti itu, mukanya sudah tua. Tapi ternyata setelah kita melihat bahwa Yosua mati di umur 110 tahun di tahun 1390 SM ya, dan juga Musa menumpangkan tangannya di tahun ke-40 Exodus, itu berarti kalau kita lihat ya, dari Yosua itu dijadikan pengganti Musa sampai dengan Yosua mati itu cuma 17 tahun. Berarti selama 17 tahun itu, jadi setelah dia selesai perang, sebenarnya perang penaklukan Tanah Kanaan itu adalah 16 tahun kan. Jadi setelah selesai 16 tahun, habis itu mati Yosua itu. Ya. Jadi kita lihat di sini umurnya berarti Yosua ini ketika menjadi pemimpin di usia 93 tahun, sudah tua. Ya. Dan karena ketika itu Yosua menjadi pengintai 38 tahun yang lalu. Kenapa bukan 40? Karena sebelum pengintai sudah 2 tahun berjalan ya. Dari keluar dari Exodus sampai dengan Ritma itu sudah 2 tahun. Berarti waktu itu Yosua sudah menjadi pengintai di usia 55 tahun. Ya. Jadi Yosua ini adalah sudah berumur, sudah 93 tahun. Nah, sekarang apa alasan Allah memilih Yosua? Ya. Karena pertama, Yosua adalah abdi Musa. Hamba Musa yang setia, ya. Jadi Yosua kalau kita lihat ya, ketika Musa itu naik gunung ke Gunung Sinai, dan bukan cuma sekali ya, dia naik berkali-kali, itu pun juga selalu sama Yosua. Jadi Yosua itu terus ikutin Musa. Dan ketika Musa selama 40 hari ya berpuasa ya siang dan malam, Yosua juga tidak turun. Berarti walaupun nggak dibilang Yosua berpuasa, coba kita pikir kalau Yosua itu ada di Gunung Sinai, oke lah, mungkin dia membawa bekalnya, dia makan 1 hari 2 hari pasti habis, ya kan? Nah setelah itu apa? Ya dia akan berpuasa juga, dia tidak turun, ya. Selama Musa ada di atas itu dia tidak turun, ya. Berarti mungkin dia juga ikut turut berdoa, dia turut berdoa dan juga dia turut berpuasa seperti demikian, ya. Itu jelas sekali di Keluaran 24 jika Bapak Ibu baca, itu Yosua selalu ikutin Musa, ya. Dan juga ketika kemah suci didirikan, ya, ketika setiap kali Musa berbicara kepada Tuhan di kemah, ya, itu pun Yosua berjaga-jaga di depan kemah, ya. Bahkan dibilanginnya apa? Tidak beranjak dari tenda itu, ya. Bahkan di Keluaran 3 ayat 11 dikatakan setelah Musa kembali ke perkemahan, bahkan Yosua pun tidak meninggalkan kemah itu. Jadi kita lihat betapa setianya abdi Musa ini, hambanya Musa ini. Ya. Dan bahkan ketika setelah dari pulang mengintai, ya, karena Yosua sama Galeb itu ngomongnya beda dengan yang 10 orang, mereka hendak dirajam sama batu. Tapi di situ pun Yosua tidak gelisah. Ya, itu ada di Bilangan 14 ayat 7 sampai 10. Ya. Jadi tetap tidak gelisah dan dia bahkan bilang apa? Ya. Janganlah memberontak kepada Tuhan, jangan takut kepada bangsa negeri ini. Sebab mereka akan kita telan habis ya. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Seperti demikian. Ya, Yosua itu imannya ya. Bahkan setelah perang 16 tahun, ketika dia mau matinya, dia pun bilang apa? Ya, coba tolong dibaca, Bu. Ya, Yosua 24 ayat ke-15,
Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Iya, jadi ceritanya ini setelah perang 16 penaklukan ya, kemudian pada ke tanahnya masing-masing, kemudian Yosua kasih mengingatkan kembali kepada mereka generasi muda, ya jangan lupakan firman Tuhan ya, seperti demikian, ayo kalian beribadah kepada Tuhan. Tapi ujung-ujungnya Yosua bilang apa? Ya kamu terserahlah mau ikut Tuhan atau mau ikut berhala. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Luar biasa sekali kan pengakuan dari Yosua ini ya. Ya, sekarang kita lihat perang penaklukan ini ya. Walaupun sebenarnya awalnya Tuhan berikan tugas ini, misi ini kepada Musa kan, tapi kemudian Musa mati sehingga Yosua yang meneruskan ya. Nah, kita lihat bahwa Yosua menaati semua perintah, semua yang diberikan lewat Musa. Ya, di Yosua 11 ayat 15 dikatakan tidak ada sesuatu yang diabaikan dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi Yosua semua menaatinya, semua menaatinya. Kita lihat apakah ciri-ciri perang dari penaklukan Kanaan. Kita lihat bahwa ternyata Allah sendiri yang selalu bercampur tangan. Setiap kali perang ada banyak-banyak ayat yang dimana sebelum berperang Allah selalu muncul kepada Yosua. Tolong dibaca, Bu. Ya, Yosua 5 ayat ke-15, dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Ya, pernah dengar nggak? Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Ketika Musa itu dipanggil oleh Tuhan di Gunung Horeb dengan semak durinya nyala api, ya sudah pernah tahu kan story itu, ya kan? Itu juga sama ya. Jadi ketika Allah mulai memanggil Musa pun dari demikian, tinggalkanlah kasutmu dari kakimu, ya. Ya, jadi kita melihat bahwa Allah sendiri akan memimpin pasukan dalam perang penaklukan Kanaan. Sebagai apa? Sebagai panglima yang tidak kelihatan. Nah, ya, di Yosua 6 ayat 2, Yosua 8 ayat 1, pasal 10 ayat 8, pasal 11 ayat 6, itu jelas-jelas dikatakan selalu Allah muncul kepada Yosua setiap sebelum perang dan selalu menjanjikan kemenangan. Jadi, rahasia dari kemenangan penaklukan Kanaan ini bukan karena kehebatan Yosua sebagai panglima, tetapi karena Allah sendiri yang langsung berperang. Tolong dibaca, Bu, ayatnya. Ya, Yosua 10 ayat yang ke-42, semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan Allah Israel. Yosua 23 ayat yang ketiga, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Ya, sebenarnya yang dikatakan sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagimu, sebenarnya mau dilaksanakan 38 tahun yang lalu kan ketika mereka di Ritma, ketika Tuhan bilang suruh masuk kan. Tapi mereka bilang mereka sudah takut. Ya, lihat musuhnya begitu ukurannya besar ya, sepertinya kayaknya menyeramkan sehingga mereka sudah takut. Mereka lupa bahwa Tuhan yang nanti akan berperang. Mereka tidak usah ngapa-ngapain. Tuhan akan kirimkan tabuhan tuh yang lebay yang besar-besar seperti itu, ya. Jadi seperti ini. Jadi Yosua adalah kenapa Yosua dipilih sebagai panglima? Karena dia setia dalam pekerjaannya dan dia pun sebagai abdi. Dia adalah background dia adalah abdi Musa, ya, yang sangat setia juga, dan dia tidak ada perintah yang tidak dilaksanakan oleh Tuhan, ya. Dia laksanakan semuanya, ya. Sekarang Galeb, apa itu Kaleb, ya? Nah, Kaleb arti dasarnya anjing, jadi namanya anjing ya. Nah, sesuai dengan arti namanya, kita tahu dong kalau yang namanya anjing itu adalah binatang yang setia kan sama tuannya ya. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang Kaleb itu di Alkitab dikenalkan sebagai Kaleb bin Yefune orang Kenas ya. Orang Kenas. Siapa tuh orang Kenas?
Nah, Kenas adalah anak kelima dari Elefas, yaitu anak sulung Esau. Itu ada di ayat Kejadian 36 ayat 9 sampai 10. Ya, jadi Kenas ini adalah anak kelima dari Elifas, anak sulung Esau. Berarti Kaleb ini keturunan Esau, ya. Jadi Kenas ini tinggal di wilayah sekitar Palestina. Jadi Kaleb adalah orang kafir, ya. Jelas-jelas bahwa Kaleb adalah orang kafir, dia bukan orang Israel. Nah, kok bisa tiba-tiba ada di padang gurun di situ? Nah, kenapa? Karena diperkirakan, ya, kan Mesir itu adalah negara yang yang kuat, ya. Tentunya Mesir berperang dengan bangsa-bangsa yang lain, dan keturunan Esau ini, ya, menjadi tawanan. Dia kalah menjadi tawanan dan jadikan budak. Ya, jadi sebenarnya budaknya Mesir itu bukan cuma orang Israel, ya, tapi juga budak-budak dari bangsa-bangsa lain yang telah dikalahkan. Nah, jadi ketika Eksodus, ya, bukan hanya bangsa Israel yang keluar, budak-budak lain yang melihat juga ikut-ikutan keluar, ya. Keluaran 12 ayat 38 dikatakan juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Nah, inilah si Kaleb inilah yang ikut turut keluar Eksodus. Nah, sekarang jika Kaleb ini orang kafir, kenapa dia masuk dalam suku Yehuda? Ya, jadi ketika di Bilangan 13 ayat 6, ketika mau dipilih 12 pengintai, ternyata dari suku Yehuda yang dipilih ini adalah Kaleb. Ya. Jadi kita lihat bahwa Kaleb ini somehow, ya, bisa masuk menjadi suku Yehuda. Kenapa dia bisa menjadi suku Yehuda dan suku yang terbesar? Ya, karena Kaleb ini ikut-ikutan keluar, tapi kemudian dia melihat, wow, Tuhan Israel luar biasa. Bisa membelah Laut Merah, bisa kasih mana. Wah, Immanuelnya Tuhan itu luar biasa. Dia sangat kagum sekali dengan pemeliharaan Tuhan yang begitu. Sehingga dia langsung, aku mau percaya sama Tuhan yang seperti ini. Ya, dan akhirnya karena dia percaya kepada Tuhannya orang Israel, dia menjadi suku Yehuda. Ya, sama seperti kayak Ruth, ya. Ruth kan walaupun dia orang Moab, dia percaya kepada Tuhan dari Naomi seperti itu. Ya, dan bayangkan Kaleb ini masuk dalam suku Yehuda. Suku Yehuda adalah suku yang terbesar. Dan kalau kita lihat, ya, ada berapa jumlah laki-laki yang bisa berperang? Itu ada 74.600. Bayangkan 74.600 yang dipilih orang kafir. Ya. Berarti Kaleb ini luar biasa kan? Sampai dipercayakan bahwa dia sebagai wakil dari suku Yehuda. Seperti demikian, ya. Nah, dikatakan bahwa Yosua 14 ayat 7 dibilang aku berumur 40 tahun ketika disuruh Musa. Berarti dia itu selisihnya itu 15 tahun sama Yosua, ya. Jadi Kaleb berumur 40 tahun, Yosua berumur 55 tahun ketika dikirim sebagai pengintai, ya. Dan di sini Kaleb, ya, setelah mengintai 38 tahun kemudian tidak ada kabar-kabar lagi. Terus tiba-tiba di dalam Yosua pasal 14 bicara mengenai Kaleb, ya. Nah, di sini kita lihat si Kaleb ini menemui Yosua. Dia bilang sama Yosua, coba kita baca ayatnya. Dibaca, Bu. Ya, Yosua 14 ayat yang ke-7. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Ya. Nah, jadi ketika dia kembali dari pengintaian, ya dan Yosua sama-sama kan bilang kepada jemaat bahwa ini adalah Tuhan pasti memberikan tanah ini, ya kan, tanah Kanaan kepada mereka, ya kan. Tapi yang lain tidak percaya. Bayangkan Tuhan sampai bilang apa mengenai si Kaleb. Di ayat 24 dikatakan, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Luar biasa sekali janji Tuhan kepada orang kafir loh. Kita lihat ya, kadang-kadang dalam kehidupan kita pun ya beda ya dengan orang yang mungkin Kristennya dari lahir ya.
sama yang mungkin baru masuk ya ketika mendengar firman Tuhan ya. Jadi mungkin kita sendiri yang sudah puluhan tahun jadi orang Kristen ya, mungkin ketika mendengar firman Tuhan nggak ada rasa apa-apanya gitu. Tidak ada rasa Immanuelnya, tidak ada rasa syukurnya. Tapi orang lain ya yang ketika mendengarnya sampai wow, seperti itu dan bisa mengeluarkan air mata ketika setiap kali mendengarkan firman Tuhan. Wah, itu luar biasa sekali sampai seperti itu. Sampai Tuhan bilang Kaleb ini lain jiwa yang ada padanya. Bayangkan, sebenarnya janji tanah Kanan ini bukan untuk orang kafir, tapi kita lihat bahwa Tuhan bukan melihat background mereka, tapi yang Tuhan lihat adalah imannya. Ya. Nah, sekarang ya, kita lihat bagaimana setelah waktu berlalu 45 tahun kemudian tiba-tiba Kaleb ini muncul lagi di Yosua ayat 14. Kita lihat bagaimana Tuhan itu memberikan hadiah tanah Kanaan kepada Kaleb ya. Ini ayatnya panjang ya, kita baca bergantian saja, Bu. Ya. Ibu baca yang genap, saya baca yang ganjil. Oke, ya. Yosua 14 ayat 6 sampai 9, Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kardes Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Ayat ke-8, sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Terus? Ya, Yosua 14 ayat 10 sampai ke 12. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel menggembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Ayat ke-12, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Ya, by the way, orang enak ini adalah orang raksasa ya. Terus? Lalu Yosua saya baca. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya milik pusakanya itu. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Nah, coba kita baca di sini. Jadi di sini kita lihat bahwa Kaleb ini menagihkan tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Dan kemudian Yosua merestui, yaitu kamu ambil Hebron. Tetapi kalau kita baca begini, kesannya kayaknya enak-enak saja ya ambil Hebron itu ya. Tapi tidak loh. Hebron itu adalah tanah yang curam, pegunungan yang curam dan terjal. Dan ternyata di dalamnya ada suku Arba. Arba itu adalah raksasa dari antara raksasa yang rasanya mustahil untuk direbut itu tanah Hebron. Tetapi karena Kaleb itu mempunyai iman ya, iman bahwa Tuhan pasti kasih tanah ini buat keturunannya, maka dia bisa maju dan bisa mengalahkan. Ini luar biasa kan? Seperti itu. Jadi imannya adalah imannya yang mengedepankan perjanjian Tuhan. Ya. Maka kenapa ya? Jadi ceritanya begini. Tadinya perangnya rame-rame semuanya selama 10 tahun. Ya. Setelah itu 6 tahun kemudian masing-masing suku berperang masing-masing. Seperti itu.
ya kan? Nah, kita bisa lihat bahwa Kaleb ini menjadi contoh ya kepada suku-suku lain bahwa kalian pun ya bisa merebut tanah itu tanpa nggak usah rame-rame gitu. Paham nggak maksudnya di sini? Ya kan? Jadi Kaleb ini hanya suku Yehuda aja kan? Nggak perlu bantuan dengan semua suku, 12 suku nggak usah berperang untuk merebut Hebron, tidak. Jadi di sini hanya Kaleb loh yang ditulis. Sisa-sisanya tokoh-tokoh yang lain nggak ditulis bagaimana dia merebut tanah-tanah itu, tidak, hanya Kaleb. Ya. Jadi kita bisa melihat bahwa ini Tuhan mencatat Kaleb ini kenapa mau menulis bahwa jika memang kamu mengedepankan perjanjian Tuhan, maka walaupun itu sangat sulit, tapi pasti diperoleh. Seperti itu. Kalau kita lihat struktur dari kitab Yosua, ya, dari Yosua pasal 1 sampai ayat 12, itu bicara mengenai 6 tahun penaklukan Kanaan. Tapi di wilayah utama. Hanya di wilayah utama. Jadi selama 6 tahun berperang rame-rame, 12 suku berperang sama-sama dan menaklukkan wilayah utama. Nah, kemudian di Yosua pasal 13 sampai dengan pasal 21 itu masa 10 tahun tapi masing-masing. Seperti itu, ya. Jadi penaklukan ya yang dilakukan oleh masing-masing suku. Jadi totalnya ada 16 tahun masa penaklukan. Nah, setelah 16 tahun setelah ditaklukkan, kemudian suku Ruben, suku Gad, dan separuh suku Manasye yang dia punya tanahnya itu di seberang sungai Yordan, mereka kembali. Ya, mereka kembali, dan kemudian juga Yosua memberikan pesan yang terakhir yang tadi kita sudah baca, ya. Dan kemudian Yosua mati, dan kemudian tulang-tulang Yusuf itu dikuburkan di Sikem. Seperti itu strukturnya, ya. Nah, kita lihat pelajaran apa buat kita, ya. Tanah perjanjian yang diberikan Tuhan itu bukan tanah kosong, kan? Tanah Kanaan bukan tanah kosong. Jadi itu adalah bukan pekerjaan yang selesai dalam sekejap, itu memerlukan waktu lama. Ya. Di Yosua 13 ayat 1-7 ini saya hanya singkat saja. Kita lihat bahwa Yosua sudah menjadi tua dan lanjut umurnya. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Oleh sebab itu, bagikanlah negeri ini kepada suku yang 9 itu dan kepada suku Manasye yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. Jadi setelah dibagi-bagikan, ya, kemudian misalkan aku dapat di ujung kanan, misalkan di sebelah kanan pojok situ. Jadi suku itu berperang menaklukkan tanah itu sesuai dengan bagiannya seperti itu. Ya, jadi kita lihat bisa saja ya Tuhan perintahkan, ayo terus bergabung rame-rame seperti itu. Tetapi di sini kita lihat bahwa Allah nggak mau seperti itu. Ya, Allah mau jika bahwa setiap masing-masing suku pun bisa menang jika mereka percaya pada janji Tuhan. Ya, seperti Kaleb contohnya. Ya. Nah, hari ini ya Tuhan menjanjikan pusaka kerajaan bagi orang-orang kudus, bagi kita-kita semua ya, lewat pemeliharaan kedaulatan Tuhan. Tetapi untuk mendapat pusaka kerajaan surga bukan dengan cara manusia. Masalahnya untuk bisa kita masuk tanah Kanaan surgawi itu tidak gampang ya. Ada banyak perang yang tak terhitung jumlahnya untuk kita bisa memiliki surga. Tolong dibaca, Bu. Ya, Efesus 6 ayat 10 sampai ke 12. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Iya, saya bacakan panjang. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan. Ya seperti itu. Ya. Jadi untuk kita bisa menaklukkan
tanah Kanaan sorgawi, kita pun sama seperti Yosua dan Galeb yang mereka berperang selama 16 tahun tanpa habis-habisnya. Kita juga terus ya berperang, dan yang paling sulit berperang itu sebenarnya berperang dengan diri sendiri, ya. Nah, sekarang kita mau lihat penggenapan dari perjanjian suluh, ya. Kita lihat ya, perjanjian suluh itu didirikan pada tahun 2082 SM, ya. Jadi angka ini kita sudah belajar waktu itu, ya. Bayangkan, setelah 692 tahun itu baru digenapi, ya. Lewat mana? Ketika tulang-tulang Yusuf itu dikuburkan di Sikem. Isi perjanjian penggenapan suluh, kita lihat apakah benar sudah semuanya sudah digenapi, ya. Pertama, Tuhan janjikan ahli waris bagi Abraham, dan kita tahu bahwa ternyata setelah berumur 100 tahun, ya, dia memperoleh Ishak, dan dari Ishak jadi berkembang menjadi 70 anggota keluarga Yakub, dan kemudian berkembang menjadi 2 juta bangsa Israel, dan terus berkembang kan bangsa Israel, ya, sebanyak bintang-bintang di langit. Jadi ini digenapi. Yang kedua, Tuhan menjanjikan umur panjang kepada Abraham. Jadi kita lihat Abraham di Kejadian 25 ayat 8 dikatakan bahwa Abraham hidup sampai 175 tahun, ya, dan dia dikuburkan di Gua Makpela. Jadi ini pun sudah digenapi. Kemudian dikatakan bahwa keturunan Abraham akan menjadi orang asing dalam suatu negeri dan akan diperbudak selama 400 tahun. Dan ini benar juga terjadi, digenapi, ya. Jadi selama umat Israel tinggal selama 430 tahun di Mesir. Nah, dari 430 tahunnya ini, 400 tahunnya bangsa Israel diperbudak. Ya, jadi 30 tahun pertama tidak diperbudak, ya, karena waktu itu Yusuf masih menjadi mangku bumi. Ya. Kemudian yang keempat, ya, Allah akan menghukum bangsa yang akan memperbudak mereka. Ini pun sudah digenapi dengan 10 tulah. Ya. Dan kemudian dikatakan bahwa umat Israel nanti ketika keluar membawa harta benda yang sangat banyak. Dan ini pun juga digenapi ketika Tuhan menyuruh untuk mereka minta kepada orang Mesir. Orang Mesir itu dengan murah hatinya memberikan semua yang mereka minta. Kalau kita pikir, ya, coba kita lihat berapa sih kekayaan yang mereka bawa itu. Tentu kita tidak bisa menghitung semuanya, tapi kita bisa kira-kira. Ya, tolong ayat ini dibaca dulu, Bu. Ya, Amsal 13 ayat 22, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Iya, jadi orang Mesirnya menabung-nabung, menyimpan-nyimpan harta benda, tapi akhirnya dikasih kepada orang benar, kepada orang Israel. Terus? Ya, Amsal 28 ayat ke-8, orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Iya, ayat 27 dan 16 ke 17 Ya. juga sama, ya. Ya. Saya baca ya, Bu. Ya, Ayub 17, Ayub 27 ayat 16 sampai ke 17. Jikalau ia menimbun uang seperti debu banyaknya dan menumpuk pakaian seperti tanah liat, sekalipun ia menumpuknya, namun orang benar yang akan memakainya dan orang yang tidak bersalah yang akan membagi-bagi uang itu. Iya. Nah, berapa harta benda yang dibawa oleh umat Israel? Nah, waktu itu Tuhan kita hanya ukurnya cuma lihat emas sama peraknya aja, ya. Kita lihat, ya. Waktu itu kan Tuhan menyuruh mereka membangun kemah suci, dan diperlukan berapa? Di Keluaran 38 ayat 24-25 dikatakan bahwa untuk emasnya diperlukan 29 talenta emas dan 730 shikal, ya. Oh, ini saya salah ketik, ya. Ini bukan, ini emas 29 talenta, kemudian peraknya, ya, 100 talenta dan 1.775 shikal. Jadi ini emas, bawahnya perak, ya, Bu, ya. Nah, coba kita lihat, kan tentu kalau matematika kita untuk mau dijumlahkan mesti disamakan di satuannya, ya. Jadi kita lihat di sini, ya, 1 talenta perak itu sama dengan 3.000 shikal. Jadi berarti jumlahnya perak ini ada berapa? Ada 301.775 shikal. Bagaimana dengan emas? 1 talenta emas sama dengan 45.000 shikal, ya. Jadi kalau kita jumlahkan, ya, totalnya untuk emasnya aja itu ada 1.305.730 shikal.
Nah, 1 shikal sama dengan 4 dinar. Jadi harus dikalikan 4 lagi. 1 dinar sama dengan upah 1 hari seorang pekerja biasa. Bayangkan kalau upah 1 hari $50 di zaman sekarang, berarti uangnya sudah $321 juta. Seperti itu. Sangat-sangat banyak, ya kan? Ini baru satu tempat, baru satu emas sama peraknya, baru yang hanya buat satu kotaknya itu saja, ya. Belum kita bisa bayangkan kalau kita baca itu ya, untuk menutupi barang-barangnya itu ditutupi dengan kulit lumba-lumba. Bayang kalau kulit lumba-lumba kan nggak mungkin ketemu di padang pasir, ya kan? Itu berarti barang kulit yang berharga yang orang-orang Mesir simpan kan? Terus diminta sama orang Israel buat menutupi karena panas ya, sehingga setiap kali dibawa itu ditutup. Kalau zaman sekarang mungkin kita bawa tutupnya pakai terpal gitu ya kan. Nah, zaman dulu tidak. Kalau kita baca dengan kulit lumba-lumba, bayangkan berapa banyak kulit lumba-lumba untuk menutupi seperti semua barang peralatan alat kemah itu, peralatannya bait suci luar biasa ya. Belum lagi ya, bayangin ya, anak lembu emas yang Harun bangun itu kan juga dari emas ya. Bayangin loh, ini emas utuh loh, dibikin anak lembu emas loh, bukan kayu kemudian dilapin sama emas, tidak. Dan kalau kita baca, umat Israel itu bisa memutari anak lembu itu, patung itu bisa diputerin karena mereka berdansa-dansa di sekitar itu. Berarti ukurannya nggak mungkin petit dan nggak mungkin kecil, dan pasti cukup agak besar sehingga bisa diputerin. Jadi seperti itu kekayaan yang mereka bawa, yang bisa dihitung. Kita nggak tahu lagi seberapa banyak, luar biasa sekali ya. Nah, kemudian berikutnya Allah menjanjikan tanah Kanaan sebagai tanah pusaka ya. Nah, memang ketika di zamannya Yosua tidak semua tanah bisa ditaklukkan ya. Tetapi di zaman pemerintahan Raja Daud dan Raja Salomo itu semuanya sudah ditaklukkan. Itu kalau dibaca di 1 Raja-Raja 4 ayat 21 dan di 2 Tawarik pasal 9 itu jelas-jelas dikatakan batas-batasnya. Wilayah kekuasaan Raja Daud dan Salomo itu persis sama dengan yang di Kejadian pasal 15. Jadi digenapi, walaupun di zaman Yosua tidak digenapi dengan baik, tapi kemudian digenapi total seluruhannya oleh Raja Daud dan Salomo. Dan kemudian yang ketujuh, Allah juga berjanji kepada Abraham bahwa keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Ke sini ini maksudnya Kanaan. Ya, ini gimana? Ini pun digenapi dengan tulang-tulang Yusuf dikuburkan di Sikem, di Kanaan. Ya, di Yosua 24 ayat 32 dikatakan bahwa tulang-tulang Yusuf dikuburkan mereka di Sikem. Seperti itu, ya. Nah, kita lihat Allah kita bukanlah Allah orang mati, tapi adalah Allah orang hidup, ya. Lukas 20:38 dikatakan ia bukan Allah orang mati, ya, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Di hadapan Dia semua orang hidup, ini perlu digarisbawahi. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup, ya. Bahkan ketika Dia bilang, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub." Waktu ngomong begitu di Matius pasal 21 kan Abraham, Ishak, Yakub sudah mati kan? Tapi kenapa Tuhan bilang bukan Allah orang mati, Allah orang hidup. Jadi Allah mengakui bahwa Abraham, Ishak, Yakub yang secara jasmani sudah mati itu dibilang masih hidup. Ya. Maka di Lukas 9 ayat 59-60 Yesus bilang apa? Kepada orang yang tidak ada firman, kan dia bilang apa? Oh, biarkan saja orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau ya, pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Jadi buat Tuhan, jika kamu ada iman, kamu adalah orang hidup. Walaupun secara jasmani sudah mati. Abraham, Ishak, Yakub sudah mati ketika Matius 21 ini Yesus bilang seperti ini. Tapi Tuhan tetap bilang Allah orang hidup. Ya. Jadi siapapun yang percaya kepada Yesus adalah orang hidup. Ya. Itu ada di Yosua 11 ayat 25 sampai dengan 26. Ya, bahkan Habel ya di Ibrani 11 ayat 4 dikatakan Habel sudah mati tapi darahnya pun bisa lapor kepada Tuhan. Ya, kenapa? Karena iman Habel hidup.
Ya, jadi walaupun dia sudah mati, dia masih dengan iman dia masih bisa berbicara kepada Tuhan. Ya, begitu juga Yusuf, walaupun dia memang mati, ya, matinya di Mesir, ya, tetapi imannya dia masih hidup. Jadi ketika tulang-tulangnya dikuburkan di Kanaan, ya, dia orang hidup. Ya, dengan iman orang hidup, dia dikuburkan di Kanaan dan dia menjadi orang keturunan yang keempat yang menggenapi perjanjian suluh. Ya, kan Kejadian 15 dikatakan, tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini sebab sebelum itu kedurjanan orang Amori itu belum genap. Ya, maksudnya apa sih kedurjanan orang Amori itu belum genap? Jadi ketika ketika Tuhan bilang sama Abraham, ya, berjanji bahwa tanah ini akan kuberikan kepadamu nanti, kepada keturunan-keturunanmu, ya. Sebab, tapi nanti, ya, bukan sekarang. Sebab sebelum itu kebejatan, dosa orang Amor itu belum penuh. Maksudnya apa? Jadi karena dosanya mereka belum penuh, belum tumpah, maka Tuhan nggak menghukum orang Amor, nggak menghukum orang Kanaan. Jadi di Kanaan itu ada 10 suku, ya. Jadi jangan bingung, ya. Di Kanaan itu ada 10 suku, ya. Kadang-kadang dibilang orang Kanaan, kadang-kadang dibilang orang Amori, ya. Nanti dibilang apa? Jadi banyak, ya. 10 suku, ya. Jadi sering sebutan seperti itu. Ya, karena ada suku yang lebih besar jadi disebutnya orang Amori, orang Kanaan. Sedang suku-suku yang lain karena suku-suku yang lebih kecil-kecil jadi kadang tidak. Tapi sebenarnya kalau dibilang orang Kanaan, orang Amori itu mewakili dari 10 suku yang tinggal di Kanaan. Jadi mereka berbuat dosa, tapi dosanya belum penuh sehingga belum dihakimi. Sama ketika di zaman Nuh kan, karena dosanya air bah itu datang hanya ketika dosanya sudah penuh, sudah bleber, sudah tumpah, baru penghakiman datang. Seperti itu. Jadi dosa orang Amori, bayangkan ya, selama 692 tahun ditunggu, ditumpuk sampai bleber. Nah, setelah dosa dia penuh, datanglah umat Israel mengkonquer tanah tersebut. Seperti itu. Ya. Nah, Allah kita adalah sosok yang hidup untuk selama-lamanya, ya. Jadi ia adalah sosok yang hidup dan bekerja di dalam kehidupan kita hari ini juga, ya. Jadi buat Tuhan, kematian bukanlah penghalang bagi Tuhan. Karena kenapa? Karena sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Ya. Jadi di dalam Yesus, ya, semua orang yang mati atau masih hidup semuanya bisa menjadi orang hidup. Karena apa? Karena maut tidak dapat memisahkan kita dengan Tuhan. Ya. Di ayat 39, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin, haleluya. Nah, jadi mulai sekarang, mari, ya, kita semua percaya sama Tuhan kita yang adalah Allah orang hidup. Dan kalau kita sudah percaya, kita pun harus berusaha hiduplah sebagai makhluk hidup, sebagai orang yang hidup. Ya. Lihat Rasul Paulus bersaksinya apa? Jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita milik Tuhan. Ya, saya masih ingat ketika pendeta senior sebelum dia dipanggil sama Tuhan, dia bilang sama seluruh jemaatnya, kalau nanti aku dipanggil sama Tuhan, kalian jangan menangis. Ya, kenapa jangan menangis? Ya aku dari rumah miskin, aku pindah ke istana, masa kalian nangis? Seperti itu, ya kan? Seperti itu. Jadi harusnya bersukacita, ya. Ada kemenangan, ya. Bisa pindah dari yang miskin menjadi kaya. Saya jadi ingat ya, kadang mungkin di Indonesia ada ya apa? Mungkin kayak suku Batak, suku Manado, saya nggak tahu di sini ada nggak? Biasanya kalau udah usia yang sangat tua, itu kayak kemenangan ya, tidak ada sukacita ya, benar nggak? Betul. Kalau Betul. orang Chinese ya, kalau usia 80 tahun meninggal, itu pakai bajunya baju merah. Iya, jadi Bukan baju putih lagi, bukan iya, baju hitam. sukacita udah pindah ke istana kok begitu, seperti itu ya kan. Nah, seperti itu ya kan. Jadi meskipun hari ini ya kehidupan kita itu sepertinya menderita, bahkan sangat banyak tekanan gitu ya, tapi kita ingat ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Kita harus pegang iman kita ini sampai akhir. Amin. Nah, kesimpulan, tolong sabar ya. Kesimpulannya panjang.
Nah, Alkitab ini ya mengandung sebuah tema besar ya. Yang tema besarnya apa? Yaitu penyelenggaraan penebusan dari Allah dengan latar belakang sejarah Israel. Aktornya siapa? Aktornya adalah Yesus. Ya. Jadi kalau kita membaca Alkitab, kita belajar buku apa tadi mengenai cerita mengenai tadi yang Yosua, Galeb dan yang lain-lain, itu pun sebenarnya ujung-ujungnya ada Yesusnya. Ya. Alkitab bilang bahwa Yesus itu adalah rahasia Allah. Jadi kita mau tahu dong rahasianya, ya. Kita lihat bahwa bagaimana Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru semuanya memperkenalkan Yesus secara progresif, ya. Semakin lama semakin jelas, semakin jelas. Mungkin kalau kalian membaca buku Harry Potter, ya, Harry Potter juga sama ya. Dia berseri-seri ya. Latar belakangnya mungkin sekolahnya sekolah Hogwarts ya. Aktor utamanya siapa? Ya Harry Potter. Temanya apa? Temanya ya mengenai bagaimana dia nanti bisa menaklukkan musuh utamanya yaitu Voldemort ya. Jadi buku 1, buku 2, buku 3 dari dia yang nggak bisa apa semakin jelas kita lihat ceritanya Harry Potter seperti itu ya. Nah, sama semua buku itu seperti itu termasuk Alkitab. Alkitab juga sama. Yesusnya di mana? Kan Yesusnya baru ada di Matius, Markus, Lukas, Yohanes baru ada di situ. Terus apa perjanjian lama tidak perlu? Tidak. Perjanjian lama juga perlu karena perjanjian lama memperkenalkan Yesus, memperkenalkan Mesias. Jadi kita mau tahu Yesus itu ada nggak di perjanjian lama? Walaupun namanya tidak ada gitu ya. Kita lihat ya. Tolong dibaca Bu ayatnya. Ya, Kolose 2 ayat 2, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Terus Kolose 1 ayat 26 dan 27, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus ada yang adalah pengharapan akan kemuliaan. ya, jadi Yesus ini disembunyikan selama berabad-abad, tetapi sekarang dibukakan kepada kita semua, sehingga kita bisa melihat bahwa di perjanjian lama pun ada Yesusnya. Ya. Coba kita mau lihat sekarang. Ada begitu banyak, tapi kita hanya bahas 2 saja di dalam kesimpulan ini. Pertama kita mau lihat bagaimana nubuat Yakub kepada Yehuda, yaitu anak keempat, dan kepada Yusuf, itu kita lihat dari sudut pandang sejarah penebusan. Yesusnya yang di mana? Ya. Terus yang kedua kita juga mau lihat tanah Sikem. Sikem sendiri kita lihat apa artinya dari sudut pandang sejarah penebusan. Yesusnya di mana? Kita mau lihat di situ. Yang pertama, kita mau lihat waktu sebelum Yakub mati, Yakub memberikan nubuat, memberikan berkat kepada seluruh 12 anak-anaknya, ya. Dan ketika itu kepada Yehuda dikatakan seperti demikian. Tolong dibaca, Bu. Ya, Kejadian 49 ayat 10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintah dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kurang jelas sampai dia datang. Tapi kalau dalam bahasa Inggris jelas-jelas dibilang until Shiloh comes. Shiloh itu kan artinya kayak shalom gitu ya, damai ya, raja damai, orang yang memberikan istirahat. Jadi Shiloh huruf besar ini adalah Yesus. Jadi jelas-jelas di sini dikatakan bahwa jadi Yakub menubuatkan bahwa Mesias akan datang dari suku Yehuda. Bayangkan. Di Kejadian 40, di Kejadian sudah dibilangin bahwa Mesias akan datang dari suku Yehuda. Ini jadi udah mulai dibukakan kan rahasianya nih. Oh, Mesias dari suku Yehuda. Seperti demikian. Dan tapi uniknya ketika dia memberkati Yusuf, juga dibilang Mesias datang dari suku Yusuf. Ya kan? Coba dibaca. Ya, Kejadian 49 ayat 22 sampai 24. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air.
dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat. Oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Dalam bahasa Inggris dibilangnya dari sanalah si gembala, the stone of Israel, shepherd, the stone of Israel. Jadi jelas sekali bahwa Mesias katanya dari suku Yusuf. Wah, luar biasa kan? Coba kita pikir bagaimana mungkin satu orang ini bisa keluar dari dua suku. Suku Yehuda sama suku Yusuf. Dan di Matius kita jelas-jelas tahu bahwa dia datang dari suku Yehuda. Gimana bisa nongol dari suku Yusuf? Ya kan? Nah, ini kita lihat apa makna dari kedua nubuat Yakub ini. Kita harus lihatnya dari sudut pandang sejarah penebusan. Kita lihat bahwa ternyata memang benar kan, Yesus datang dari Raja Daud, dari suku Yehuda, ya. Jelas sekali. Matius 1 ayat 1 dikatakan inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud dan anak Abraham. Dan di Roma 1 ayat 3 dikatakan tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Jadi keturunan suku Yehuda ini, Yesus datang dari suku Yehuda, ini menunjukkan bahwa Yesus datang secara jasmani, secara kemanusiaan. Jadi ketika Yesus lahir, dia juga adalah 100% manusia. Artinya apa? Ya dia bisa sakit, bisa lapar, bisa haus seperti manusia biasa. Dan juga pergi ke belakang, itu sama. Ya. Maka ketika dia disalib, dia merasakan penderitaan yang begitu hebat ya karena dia membawa tubuh manusia. Ya. Jadi bukannya pura-pura sakit gitu ya, karena dia Tuhan gitu. Aku sebenarnya nggak sakit, tidak ya. Dia membawa tubuh manusia. Ya, jadi dia benar-benar merasakan penderitaan yang begitu hebat ketika dia dipukuli, dipecut, ya disalib seperti demikian. Tetapi sekarang kita mau lihat Yusufnya di sini. Coba kita baca Bu Kejadian 48. Ya, Kejadian 48 ayat 5 sampai 6. Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka. Akulah yang empunya Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon. Dan keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka, engkaulah yang empunya. Tetapi dalam pembagian warisan nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu. Ya, ceritanya begini ya. Kan Yusuf itu menjadi mangku bumi, ya. Terus kemudian dia diberikan istri oleh Firaun. Terus dia punya dua anak yaitu Efraim dan Manasye, ya Manasye dan Efraim. Nah kemudian ayahnya Yusuf Yakub, ya ketika mereka berpindah ke Mesir, dia melihat kedua anak Yusuf ini dan supaya mau make sure bahwa anak-anak Yusuf ini bukanlah merasa bahwa aku nih anak Mesir, tapi aku adalah anak Israel, maka Yakub mengangkat kedua anak Yusuf statusnya menjadi anak Yakub. Mengerti nggak di sini? Kita sudah belajar waktu itu ya kan. Jadi jadi tidak ada lagi namanya suku Yusuf. Yang ada kita selalu dengar suku Efraim, suku Manasye. Ya kan tadi Yosua kan dari suku Efraim. Kita bilangnya bukan bilang suku Yusuf kan? Seperti itu. Nah, kalau kita baca ini kayaknya gampang ya. Anakmu ada dua, aku angkat ya, aku ambil ya sebagai anakku. Nanti kamu kan punya lagi gitu. Nah nanti itu menjadi suku Yusuf gitu maksudnya. Tetapi dalam kenyataannya Yusuf nggak punya anak lagi. Yusuf cuma punya dua anak itu. Terus anaknya dari mana? Sedangkan padahal tadi di Kejadian 49 tadi yang kita baca mengenai Yusuf, katanya keturunan Yusuf bukan keturunan Efraim, bukan keturunan Manasye. Tadi bilang keturunan Yusuf, nanti datang si gembala. Ya kan? Dengan huruf besar, gembalanya G huruf besar. Ya. Lah gimana? Padahal Yusufnya tidak punya anak lagi. Tapi nubuatnya dibilangin dari keturunan kamu nanti ada gembala, Mesias datang. Ya. Nah, kita lihat bahwa Yesus dikandung dari Roh Kudus.
dan dilahirkan dari seorang perawan, kita sudah tahu itu. Nah, dari luar memang dia keturunan Yehuda, tapi sebenarnya dia nggak ada hubungan dengan apapun, nggak ada hubungannya dengan silsilah. Dia datang menurut peraturan Melkisedek, ya, yang dikatakan di Ibrani 7 ayat 3, apa? Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah, ya. Dan juga dia datang menurut peraturan Melkisedek di Ibrani 5 ayat 10, ya. Sama, coba pikir ya, Yusuf tidak punya anak, tapi gembalanya datang dari keturunan Yusuf. Seperti itu. Tapi dia tidak bersilsilah. Ya. Jadi kita lihat di sini, Roma 1 ayat 4 dikatakan, dan Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan di Kolose 2 ayat 9 dibaca Bu, tolong. Ya, Kolose 2 ayat 9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Iya, jadi maksudnya di sini adalah bahwa Yesus Kristus memang secara jasmani dia kelihatannya seperti dari suku Yehuda, tetapi dia juga membawa keilahian. Dia membawa ketuhanannya dia, kealahan dia. Seperti itu. Yang mana kalau namanya Allah nggak ada hubungan dengan silsilah. Nggak ada hubungan dengan silsilah manusia. Ya. Jadi dari sini kita lihat bahwa Yesus datang, ketika Mesias datang, dia membawa dua silsilah, yaitu silsilah secara jasmani, yaitu silsilah Yehuda, dan juga silsilah rohani, yaitu silsilah yaitu tidak bersilsilah. Jelas nggak di sini? Makanya namanya Maria, suami Maria namanya Yusuf itu bukannya kebetulan, tidak, ya, bukan sesuatu, tidak ada kebetulan, ya. Ya. Lihat Yusuf. Yusuf sendiri ini juga menggambarkan Yesus, ya. Nama Mesir Yusuf ketika itu setelah Firaun mengangkat Yusuf menjadi mangku bumi, kemudian Firaun memberi nama Yusuf Yafnet Pa'anea. Nah, artinya apa? Allah berfirman dan seorang yang memiliki nama ini hidup. Dan kemudian ada orang Yahudi mempertaksikannya sebagai juru selamat dunia. Ya. Kemudian juga Firaun pun mengaku Yusuf sebagai orang yang penuh dengan roh Allah. Dan kita lihat walaupun Yusuf ini adalah anak ke-11, tapi sebenarnya dia menanggung tugas sebagai anak sulung. Dia yang menghidupkan ayahnya, dia yang menghidupkan seluruh saudara-saudaranya. Dia bahkan menghidupkan bukan hanya bangsa Mesir, tapi juga semua bangsa hidup karena Yusuf. Yusuf bisa memberi makanan kepada mereka, makanan secara jasmani, ya, yang nantinya Yesus akan datang memberikan makanan rohani. Ya, dan jadi Yusuf ini walaupun dia anak ke-11, dia mempunyai karakter dari anak sulung. Dan kita lihat bagaimana karakter Yusuf sendiri adalah orang yang sangat-sangat rendah hati dan sangat-sangat mengampuni saudara-saudaranya, persis seperti Yesus. Ya, bahkan Alkitab juga bersaksi bahwa Yusuf adalah anak sulung rohani. Tolong dibaca, Bu. Ya, 1 Tawarikh 5 ayat 1 dan 2, anak-anak Ruben, anak sulung Israel. Dialah anak sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian pertiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Memang Yehudalah yang melebihi saudara-saudaranya. Bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja, tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Ya, bayangin, Yusuf adalah anak sulung sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Seperti itu, ya kan? Jadi Yesus adalah anak sulung Tuhan kan? Kita sudah tahu itu, dan dia juga datang jadi dia harus datang sebagai suku sulung rohani. Harus datang sebagai sukunya Yusuf rohani. Seperti itu. Ya. Bahkan Sikem aja tempat Yusuf dikuburkan tuh menggambarkan Yesus yang akan menebus umat manusia. Ya. Coba kita lihat apa artinya tanah Sikem, ya. Tanah Sikem, ya. Dalam sudut pandang sejarah penebusan, dalam bahasa Ibrani itu artinya bahu atau memikul beban, ya. Karena Sikem sendiri berasal dari kata kerja sakam, yang artinya membungkuk untuk memikul pada bahu atau menumpangkan beban ke punggung manusia atau hewan. Nah, seperti arti Sikem, Yesus datang ke dunia ini memikul kayu salib yang berat untuk menggantikan seluruh umat manusia. Seperti demikian. Tolong dibaca ayatnya, Bu. Ya,
Matius 11 ayat ke-28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Iya. Jadi Yesus memikul seluruh dosa-dosa kita, memikul semua beban-beban kita supaya kita apa? Supaya ada kelegaan kepada kita, memberikan keselamatan kepada kita. Seperti itu. Ya. Kemudian selain artinya memikul atau bahu, ya, akar kata sikem ini juga berarti bangun pagi-pagi atau memulai pagi-pagi, ya. Jadi Yesus tidak hanya memikul beban saja dan cuma mati di atas kayu salib, bukannya selesai begitu saja, tapi dia pun bangkit pada hari ketiga, ya. Ada kemenangan. Jadi di sini Yesus memberikan harapan yang baru buat kita semua. Ya, jadi Yesus sudah menyelesaikan semua beban kita, ya, lewat kayu salib, dan dia pun juga bangkit memberikan harapan juga untuk kita. Ya, tolong dibaca ayatnya. Ya, Wahyu 22 ayat ke-16, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. The Iya. bright and morning star. Ya. Iya, bintang timur yang gilang gemilang. Bahasa Indonesianya kadang kurang begitu jelas. Kita lihat bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya artinya apa? Ya, bintang timur yang gilang gemilang, the bright and the morning star. Ya, seperti itu. Jadi Yesus menjadi harapan bagi kita, menjadi bintang timur kita, ya, menjadi subuh kita, ya, yang gilang gemilang, yang memberikan kemenangan buat kita semua. Yesus yang akan menanggung semua beban kita, ya, untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi semua cerita ini, tadi kita sudah belajar ini, semua cerita mengenai Yesus, ya. Jadi hari ini kita sudah selesai membahas buku seri sejarah penebusan yang kedua, dan mulai tahun depan kita akan mulai belajar buku ketiga, bagaimana silsilah Yesus itu bahkan digenapkan pada silsilahnya Maria. Wah, luar biasa sekali. Kita jangan sampai ketinggalan ya baca buku ketiga ini, ya. Yang kita tutup dengan doa. Bapa yang ada di sorga, kami sangat sungguh bersyukur Bapa atas firman-Mu pada hari ini, ya Bapa, yang telah menyadarkan kami Bapa bahwa Tuhan Yesus kita adalah Tuhan kami, Tuhan bagi orang hidup Bapa, dan tidak ada yang dapat memisahkan kasih Tuhan kepada kami semua, sekalipun itu maut. Bapa, hari ini Bapa ada banyak tekanan dan juga penderitaan yang kadang kami tidak kuat untuk menanggungnya Bapa. Bapa, tolong pegang kami Bapa dengan erat ya Bapa, agar kami dapat selalu saja hanya bersandar kepada Bapa saja, dan sampai Engkau memanggil kami Bapa, kiranya kami dapat memegang iman kami dengan baik sehingga kami layak diakui sebagai orang yang hidup di hadapan-Mu. Kami berdoa dan bersyukur saja Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Alida. Wah, sungguh-sungguh luar biasa berkat firman yang kita dapat hari ini. Banyak sekali pengajarannya yang harus saya pribadi kunyah ya. Karena sungguh-sungguh dari Yosua, Kaleb sampai Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh perjuangan yang tidak mudah. Kita diajarkan, tadi saya juga mendapat satu inspirasi bahwa kita diajarkan untuk tidak mengikuti arus antara Yosua dan Kaleb, bahwa dia berdua dari 12 prajurit itu yang betul-betul setia dan sungguh punya iman yang teguh dan taat. Kita di sini juga sebagai umat Tuhan yang saat ini sering mendengar banyak berita yang mengharuskan kita pada suara banyak atau berdasarkan iman itu. Tapi kita mau tidak mengikuti arus yang banyak suara, tetapi kita mau setia akan kebenaran firman Tuhan, dan janji Tuhan adalah ya dan amin. Supaya kita bisa sampai kepada tanah Kanaan dengan hidup. Tuhan juga menginginkan kita taat akan perintahnya, dan supaya kita menjadi bagian dari kerajaan Allah. Usia ternyata bukanlah halangan untuk menjadi bagian dari rencana Tuhan. Yang kita mau percaya bahwa Tuhan ikut turut campur dalam setiap peperangan dalam kehidupan kita,
seperti Yosua yang setia dan taat, dan Allah sendiri yang turut tangan, yang berperang untuk beliau. Dan kita juga punya Allah orang hidup yang memiliki iman, percaya kepada Tuhan. Terima kasih Ibu Alida, puji syukur untuk kebenaran firman yang baru saja disampaikan. Kiranya firman yang kita dapat hari ini bisa tumbuh dan berakar dalam hati kita, dan kita boleh mempraktekannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah pelajaran firman yang baru kita terima tidak hanya untuk didengar, tetapi kita dapat menjadi pelakunya. Dan marilah kita bangun iman kita yang telah dikaruniakan Allah kepada kita. Dan biarlah Tuhan Yesus menjadi morning star dalam hidup kita. Selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian berita dari KTB dan jadwal untuk pelayanan yang akan datang, yang akan disampaikan oleh saudari kita Indah. Silahkan Indah. Ya, shalom. Terima kasih, Mbak Yanti. Ya, atas nama kelompok tumbuh bersama, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Ibu Alida dan Ibu Heni sebagai Ibu Gembala kami yang dengan sangat setianya selalu melayani kami, membimbing kami, memberikan sesuatu semangat yang sangat luar biasa bagi kita semua. Dan Tuhan untuk belajar, kita semakin belajar banyak untuk firman Tuhan. Terima kasih Ibu Heni dan Ibu Alida. Dan melalui Tuhan, kelompok tumbuh bersama, Tuhan yang akan membalas juga untuk segala jerih payah Ibu Alida dan Ibu Heni. Dan Tuhan yang selalu memberkati. Dan untuk pelayan-pelayan Tuhan hari ini yang mengambil bagian juga, kami juga sangat mengucapkan terima kasih. Dan untuk peserta hari ini juga yang hadir, kami juga sangat mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita terus maju dan bersemangat untuk belajar firman Tuhan dan juga melayani bekerja di ladang Tuhan. Semoga dengan adanya kelompok tumbuh bersama ini, kita bisa selalu bergabung bersama untuk belajar dan memberitakan akan kabar kesukaan ke seluruh dunia. Amin. Dan kita akan bertemu kembali untuk belajar firman-Nya bulan depan KTB, yaitu tanggal 3 Desember 2023, dan pembicara oleh Ibu Heni dengan tema hati nurani menurut pandangan Alkitab. Dan waktu yang sama yaitu untuk Jerman jam 15 sore, untuk Indonesia jam 21 waktu Indonesia Barat, dan untuk New York jam 9 pagi. Demikianlah berita dari kelompok tumbuh bersama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sekarang kami serahkan kembali kepada Mbak Yanti. Terima kasih. Terima kasih Saudari Indah untuk penyampaian beritanya. Selanjutnya kita akan masuk kepada sesi tanya jawab bagi saudara-saudari kita yang mungkin masih ada sesuatu yang mengganjal, ada pertanyaan atau yang belum mengerti, mungkin ada yang belum jelas atau ya tentang pengajaran firman Tuhan hari ini, atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan yang mungkin akan ditanyakan kepada Ibu Alida, atau ucapan syukur atas firman yang baru saja kita terima. Kami memberikan waktu 15 menit untuk tanya jawab. Kami persilahkan. Ya, ruang tanya jawab dipersilakan ya. Di mana ibu-ibu hari ini ada belajar? Ya, itu ada Bu Aling. Ya, dipersilakan. Silakan, Bu. Ibu Yanti, Ibu Heni. Ya, selamat malam, salam Ibu Alida. Saya tertarik dengan kisah Kaleb ya Bu. Dia adalah seorang kafir
tetapi bukan bagian dari bangsa bangsa Israel, ya Bu. Tetapi karena dia melihat segala pekerjaan Allah ketika dia mengikuti bangsa Israel keluar dari Mesir, dia melihat bagaimana penyertaan Tuhan dan dia memiliki iman timbul dari situ, ya Bu. Yang menjadi kekaguman saya adalah dia diterima gitu sebagai bagian dari bangsa Israel, yaitu bangsa Yehuda ya, oleh Allah. Berarti itu juga berlaku ya Ibu Alida untuk kita semua ya, yang memiliki iman yang sama seperti Kaleb, walaupun kita bukan bagian dari bangsa Israel. Seperti itu Iya. bukan Ibu? Iya, kan di Roma 2 ayat 28-9 ya. Di Roma pasal 2 kan dikatakan bahwa Yahudi yang sejati kan bukan Yahudi KTP ya kan. Artinya iman kita adalah kita adalah keturunan Abraham dalam iman. Pernah baca itu di Galatia Iya. ya kan seperti itu. Iya, Tapi sebenarnya saya lagi berpikir seperti ini. Sebenarnya dari zaman perjanjian lama Tuhan sudah terima Kaleb kan, sudah terima orang kafir kan. Tapi mengapa ya di perjanjian baru ya ahli-ahli Taurat, para pemimpin agama kayaknya anti banget sampai tidak boleh bahwa ini nih hukum Tauratnya hanya untuk mereka sendiri gitu. Nggak mau di-sharing sama orang. Ingat story itu ya kan? Seperti itu, ya kan nggak mau di-sharing sama ingat ada orang Kanaan juga di situ ya kan, daerah Kanaan itu sampai nggak mau seperti itu ya kan. Kita bisa lihat bahwa sebenarnya makanya ya karena mereka mungkin hafal mati tapi tidak mengerti mengapa mereka masih bisa menyalibkan Yesus, karena mereka walaupun mereka hafal mati, mereka bisa hafal mati ya, tapi tidak mengerti. Mereka bisa menghafal buku Alkitab itu, tapi mereka tidak mengerti artinya. Mereka tidak mengerti rahasia Kristusnya tuh. Seperti itu, tidak ada seperti itu, ya kan? Jadi kita lihat bahwa sebenarnya Tuhan itu, Kristus itu adalah Tuhan yang maha besar kan, bukan Tuhannya cuma Allah Israel kan, tapi dia juga Allah seluruh umat manusia kan, seperti itu. Sama seperti itu ya Bu Alida, Kayak iman Ruth, dari ya 10 kan, pengintai. Ya, iman 10 pengintai sama seperti iman 10 pengintai yang tidak percaya itu ya. Iya, seperti itu ya kan. Padahal mereka itu pemimpin ya Bu ya, pemimpin dari bangsa Israel. Pemimpin. Betul. Jadi setiap satu suku setiap suku dipilih satu orang. Ya sudah pastilah yang dipilih itu orang yang capable gitu kan. Makanya kenapa semua orang-orang Israel yang lainnya mau mendengarkan 10 orang itu karena mereka adalah pemimpin. Ya gitu aja. Saya nggak tahu kalau di mana, di Jerman, di Amerika, kalau di Indonesia sekarang lagi hebohnya ini. Perusahaan yang pro Amerika Israel itu. Ya. Saya nggak tahu di Amerika, di Jerman begitu nggak gitu. Jadi ceritanya, ya ada yang pro Palestina gitu maksud Ibu ya. Iya, ya, banyak demonstrasi. Iya, sampai tadi juga demonstrasi sampai yang lucunya sampai pembantu saya aja sampai nggak mau pakai merek itu, sampai saya bilang astaga, saya bilang begitu. Jadi kamu ini ngikutin sosial media tapi tidak mengikuti ikutin sosial media saja, ikutin pengaruh orang banyak saja, dan ini sangat membahayakan sekali, sangat membahayakan sekali seperti itu. Ya kan? Kalau nggak mau pakai merek tertentu, Bu Alida dia suruh stop, jangan pakai itu Bu Alida sampo. Iya. Stop, jangan pakai itu juga HP. Itu saya juga idenya bilang, gagasan. Mesti pakai iPhone, saya bilang begitu. Itu kan itu punya orang Israel. Iya. Lalu itu mau pakai Facebook. Iya. Punyanya bangsa Israel kan. Pergi ke Mekah harus naik unta, berarti nggak usah naik pesawat. Tapi kita ngomong begini kasihan, kayak Unilever aja itu sampai penurunan penjualannya turun 30% dalam setiap bulan, sampai begitu hebat.
30% sangat-sangat banyak. Dan sekarang yang lagi populer semua mau pakai produk Wings. Wings itu kan produk Indonesia kan? Iya. Seperti itu, luar biasa loh. Berarti betapa hebatnya sosial media itu, nggak tahu bener, nggak tahu salah, pokoknya sosial media ngomongnya apa. Jadi saya bilang, wah Ngikut ini seperti arusnya. kayak 10 pengintai, orang mau taunya orang banyak kan lagi ikut apa ya, nggak tahu apa-apa, ikut aja. Seperti itu. Jadi sangat membahayakan sekali. Jadi kita harus pasang kuping yang baik. Kan Tuhan kasih kita kuping dua, artinya untuk memilih-milih, untuk melihat yang apa, mendengarkan yang baik, seperti itu ya. Amin. Betul. Ya. Ya. Jadi kita Betul. belajar hari ini jangan seperti 10 pengintai ya Ibu Alida, Ya. tapi Ya. jadilah seperti Yosua dan Kaleb yang memiliki iman yang benar di dalam Tuhan. Amin. Iya. Terima kasih Ibu Alida untuk pencerahannya. Tuhan berkati. Ya, dan juga lewat Yosua dan Kaleb kita lihat bahwa ternyata tanah Kanan bukan tanah kosong ya, Bu ya. Tanah kosong berarti apa harus ditaklukkan ya. Begitu juga kita masuk ke surga itu juga tidak mudah karena kita harus ada perang-perang rohani seperti itu ya. Dan juga saya juga cuma ngomong doang, saya sendiri juga banyak perang rohani dalam diri saya. Jadi semua masih lagi belajar ini semuanya gitu maksudnya. Seperti itu. Iya. Bagus. Ada lagi? Ya, Bu Yanti sendiri apa yang dipelajari hari ini? Tadi katanya, waduh banyak sekali yang saya dapatkan. Coba Ya. disaksikan. Sangat-sangat banyak Ibu. Tadi salah satunya tadi saya sudah katakan bahwa dari Yosua dan Kaleb saya nggak mau ikut aliran arus media sosial itu arus yang banyak saya pribadi harus tetap bersandar kepada kebenaran firman Tuhan dan itu saya harus lakukan setiap hari. Harus saya baca kebenaran firman Tuhan setiap hari. Saya juga dapat dari Mazmur 145 ayat 18 bahwa Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Amin. Ya, jadi memang firman Tuhan itu adalah fondasi kita ya dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di keluarga maupun dimanapun kita berada, di tempat pekerjaan atau di sosial community, itu sangat-sangat ya berpengaruh kalau kita pikiran kita, rohani kita itu dikuatkan, basicnya itu kuat, maka kita nggak mudah terpengaruh oleh ya sosial media atau berita-berita yang beredar gitu. Itu yang saya dapat juga. Yang kedua itu juga saya tadi sangat-sangat terberkati bahwa ternyata Allah kita adalah Allah orang hidup. Saya pikir hidup dan mati. Kalau hidup ya hidup, mati ya mati, nggak bernapas gitu. Tapi di sini ternyata hidup itu bahwa kita hidup adalah percaya, memiliki iman yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu adalah hidup, orang hidup gitu. Itu jadi itu juga yang saya dapat hari ini. Dan saya juga mendapat satu satu mau melihat bahwa Tuhan Yesus itu adalah morning star yang membuat saya semakin semangat. Dalam situasi apapun saya atau kami berada, kami mau lihat bahwa Tuhan Yesus adalah morning star kami. Iya. Dan kadang kita sekarang kan masih di dalam gelap ya Bu ya, gelap. Ya kan kadang-kadang kalau sebelum subuh itu kan gelapnya sangat luar biasa ya. Tapi kita harus ingat bahwa nanti subuh itu akan datang Bu, seperti itu. Matahari akan bersinar, ya. Seperti itu. Itu harapan kita, saya pribadi. Ya, dan juga mengenai Tuhan itu Allah itu adalah orang hidup ini paling penting Bu. Karena kenapa? Karena kita lihat Habel sudah mati, tetap dibilang bisa bicara. Abraham, Ishak, Yakub sudah mati, tapi dibilang Allah orang hidup, ya kan? Jadi kita lihat bagaimana Tuhan itu bahkan ketika Stefanus itu dipukulin dirajam batu pun dibilang dia tertidur kan, he slept gitu kan dibilang. Jadi memang mungkin secara jasmani kita mati, tapi kita tidak. Tuhan bilang kamu hidup seperti itu karena nanti akan dibangkitkan ketika waktunya genap, sama-sama dibangkitkan ya sama-sama seperti itu. Jadi makanya
karena kita orang hidup, ya kita nggak dibakar, Bu, seperti itu kalau orang mati itu. Tidak, karena kamu orang hidup gitu. Kita apa? Ketika kita mati, kita tetap dikubur seperti itu. Jadi karena iman kita iman orang hidup. Seperti demikian. Dan satu lagi saya pribadi seperti Kaleb. Ya, Kaleb bagus ya, artinya namanya anjing ya. sangat Iya. Ibu cocok sekali untuk saya. Ya. Jadi kalau Tuhan mengambil Kaleb yang sangat-sangat luar biasa sebenarnya, satu hak istimewa yang dia dapat, seperti saya pribadi. Jadi saya bukan orang Israel, satu. Iya. Yang kedua, Bukan dari saya juga bukan seberang. dari lahir kan, jadi orang Betul. seperti itu ya kan. Ya. Ya. Ya, sungguh-sungguh buat saya hari ini sangat-sangat terberkati. Terima kasih Ibu Alida untuk firman Tuhan hari ini. Ya, yang saya mau tambahkan Ibu Yanti itu bukan orang percaya tadinya, dia dari umat yang sebelah dan menjadi umat yang percaya. Sekarang dia menerima janji-janji yang telah Tuhan berikan di dalam firman Tuhan ya. Ya, Nah, jadi kita Kaleb, belajar. jadi Kaleb. Betul, jadi Kaleb Kenapa? dia sekarang itu, makanya dia bilang saya tuh bukan orang Jadi ingat terus bangsa ya pelajaran Israel. Kaleb akan ingat terus di sini karena kenapa? Terus jadi anjing itu artinya orang yang setia ya, di mana majikannya pergi, di mana Tuhan pergi, di situ dia ikutin, dia terus ikutin, dia buntutin Amin. terus ya. Amin, amin. Amin. Betul. Siapa lagi, ayo, apa yang bisa kita aplikasikan dari kehidupan Yosua dan Kaleb di dalam kehidupan kita? Tentu pasti banyak sekali ya. Ya, Kita belajar. Silakan. Saya mengucap terima kasih ya hari ini ya, banyak sekali berkat untuk saya pribadi juga ya, tentang Kaleb dan Yosua ini gitu yang begitu mereka setia. Saya sih tidak bertanya tapi mengucap syukur terima kasih, ini terutama hitung-hitungan tadi ya Bu ya, tentang emas dan perak ya. Itu saya baru tahu ini betul-betul saya bersyukur gitu ya, satu sikal 4 dinar gitu kan. Di dinar upah hari seorang biasa, terus untuk upah per hari $50 ya. Ya Jadi enggak, kan kita hitung kalau zaman now, saya nggak tahu per hari berapa ya kan. Tapi kita bayangkan Banyak. berarti kan itu kan sangat-sangat banyak sekali yang mereka bawa itu gitu. Ya kan? Gimana bawanya itu dulu ya. Begitu luar biasa gitu kan. Punya truk enggak gitu ya. Saya bayangkan kalau zaman sekarang kita sudah modern, ada truk ya, ada bisa naik mobil atau apa itu kan. Nah ini gimana bawanya begitu banyak ya dengan di padang pasir gitu. Pakai unta kan dulu soalnya nggak ada ini. Untanya kan perlu makan juga, perlu ini. Wah itu betul-betul pemeliharaan Tuhan itu luar biasa ya, di luar daripada akal pikiran kita ya. Gimana Tuhan membentuk, bagaimana sehingga mereka tuh bisa ya jalan yang tadinya nggak pakai sandal, yang panas. Karena saya pernah jalan di atas padang pasir itu ya, itu panas banget itu, terbakar kaki kita. Nah, saya lihat bagaimana pemeliharaan Tuhan luar biasa ya, kaki mereka itu nggak terbakar, mereka juga nggak kena panas gitu loh, dengan barang-barang begitu banyak. Saya terus terang satu ini saya udah gerak kalau panas-panas. Koper aja berat ya. Saya udah gerak gitu kan, kalau saya terbang, aduh bawa ini lagi, mau ini. Nah ini kan perjalanannya jauh gitu loh, jadi barang-barang itu luar biasa penyertaan Tuhan ya, yang bagi kita yang setia, yang selalu mau melayani, yang selalu dalam Tuhan. Saya percaya bahwa kita diberikan juga kekuatan itu ya untuk iman semakin kita bertumbuh ya, semakin kita lihat bagaimana Tuhan itu besar dalam hidup kita. Jadi kita ini semua dalam ini terpanggil untuk jadi anak Tuhan, untuk kita terus melayani Tuhan, untuk terus berkomitmen ya ikut Tuhan gitu loh. Walaupun kita dengar sana sini gitu, tutup kuping, tutup mata, harus terus maju. Benar kan? Puji Tuhan. Amin. Amin. Ya, makanya ini ketika waktu kita membaca buku kitab Imamat ya yang mengenai barang-barang memang jujur aja di awal-awal saya juga sangat bosen ya baca itu ya
ngantuk sekali kalau baca itu ya kan. Tapi sekarang sangat menarik ya, ternyata ya luar biasa sekali ya, sampai tirai-tirai warna ungunya semuanya ya kan. Itu semua Tuhan sudah sediakan, dan bayangin buat kain terpalnya aja pakai kain lumba-lumba loh. Berapa lumba-lumba yang Biasa ya. dipakai? Lagi mikir saya itu buat itu. Kan lumba-lumba kan bukan ikan paus kan, maksud saya gitu. Ya kan? Banyak ya. Ya, lumba-lumba kan nggak, ya gedenya ya biasa gitu kan, bukan ikan paus atau gajah yang sangat lebar begitu itu kan. Bayangin bisa seperti itu Ya. gitu. Buat Jadi kita menutup. bisa bayangkan ya, apa yang kita berikan saat ini sama Tuhan itu masih kecil Ya. banget ya. Kalau kita melayani saat ini di SEMA atau KTB itu nggak ada apa-apanya, karena yang diberikan Tuhan untuk kita nggak luar, aduh udah sangat luar biasa banget gitu loh pemeliharaannya. Jadi sebetulnya memang hidup harus diberikan ya untuk Tuhan ya, untuk betul-betul sudah komitmennya, nggak boleh lagi main-main gitu ya. Jadi kita bisa melihat pemeliharaan Tuhan untuk kita. Ya, Adik Dewi contohnya gitu ya, sangat setia terus melayani Tuhan gitu ya. Adik Yanti, Adik Indah, Aling dan Kuana, Ibu Heni yang sebagai gembala di sini yang bisa, ya poinnya saya merasa bersyukur juga yang membimbing kita semua ya. Dan Ibu Alia menyampaikan firman, semua udah diperlengkapkan Tuhan, musik-musik semualah, suara-suara ini biarlah semua untuk kemuliaan Tuhan gitu loh. Jadi maju terus ya. Iya, jadi gini, Bapak Ibu ya, Pak Ibu-ibu, maaf, Ibu-ibu terkasih dalam Tuhan. Dari Yosua dan Kaleb ini kita lihat keberanian dia ya. Coba, mana mungkin ya dia itu bisa masuk ke daerah itu, kan itu takut itu Hebron ya. takut ya, takut pasti ada rasa yang mencekam di dalam dia. Nah begitu juga kita di dalam melayani ya, mungkin melayani kita bilang waduh gimana sih ini, takut salah gue ntar gimana. Kayak Bu Murni nih udah 2 minggu yang lalu, ayo Murni kamu maju, ayo Murni kamu maju. Akhirnya dia berhasil tuh jadi moderator doa pagi renungan. Gak pernah, ayo kamu pasti bisa, pasti bisa. Minggu pertama memang rada kagok kelihatan, tapi minggu kedua udah flow aja dia, udah jalan ya, udah bisa melayani. Nah itu jangan ada rasa takut. Kalau kita ada rasa takut berarti kita nggak yakin bahwa ada Tuhan menyertai kita. Nah kita harus berani. Nah kalau kita nggak mau mengambil bagian, kita nggak mau berani, Tuhan kasih sama kesempatan kepada orang lain. Nah kita rugi dong. Sedangkan kita melayani itu kan kesempatan buat kita loh. Suatu kehormatan buat kita. Kita menjadi teman rekan sekerja Allah. Ya. Nah itu Yosua dan Kaleb ini. Itu kan sangat menjadi rekan sekerja dengan Musa. Mau dia ke sana dan mereka membuktikan dedikasi kehidupan mereka setia. Dan mereka melihat yang positif. Kalau yang 10 tadi mah udah ketakutan, udah gentar-gentir, udah jadi nggak berhasil jadinya. Akhirnya yang Yosua dan Kaleb kan yang Tuhan perkenankan. Nah, kita belajar dari sana, coba semangat kita di dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, ya, dalam pelayanan kita, dalam sosial dari gereja kita juga masing-masing. Pasti adalah benturan, adalah konslet-konslet yang terjadi. Tapi bagaimana sikap dan respon kita? Nah, yang menentukan itu respon kita. Nanti bulan depan, saya akan membahas tentang hati nurani. Nah, hati nurani ini adalah penting sekali buat kita untuk supaya kita punya fondasi ya. Jadi hati nurani itu sebagai menara, antena dari sorga buat kita itu. Sebagai kompas di dalam kehidupan kita. Saya bahas tentang itu. Jadi kita bersyukur kepada Bu Alida hari ini ya telah memberikan kita pengajaran yang luar biasa. Ada lagi yang belum mengerti tentang pelajaran ini? Mungkin Bu Yanti bisa terusin. Coba ditanyain. Iya, silahkan ibu-ibu, atau ada juga kok ibu bapak di sini, Pak Arifin dan Bapak Mario mungkin. Kuana bisa tambah. Ya mungkin tunjuk tangan kalau memang ada yang mau ya bertanya.
Silahkan. Adik Dewi. Ya, bapak-bapak tidak perlu takut dengan ibu-ibu ini. Iya, Kami Ibu sudah banyak Teresa sekali ibu-ibu. Korompis ya. Kita senang Ibu Teresa Korompis bisa bergabung. Ini 3 anak ini tadi, 3 anak berendel nih. Bu Ida masih ingat kan yang Ibu Teresa yang punya anak 3 ya? Kembar yang kedua itu kembar. Jadi dia punya 3 anak Silakan Dewi. sekarang. Iya, kalau memang mau buka mute silakan Ya, ya. shalom Bu Hani, shalom semuanya. Shalom semua juga. Salam, Ibu Teresa. Gimana dengan anak-anakmu? Baik, baik mereka semua. Puji Tuhan ya. Bulan depan jangan lupa hadir ya. Jamnya kan udah dirubah nih. Jadi bisa hadir ya. Iya Bu Hani, makasih. Mantap. Mantap, mantap. Ya. Ada lagi Ibu Teresia Veronica ini setia mengikuti pelajaran sejarah penebus. Ibu Teresia ini wow, luar biasa cintanya dengan pelajaran. Shalom Bu Teresia. Ya, shalom. Shalom, Ya. Bu. Apa yang dapat Ibu pelajari dari Kaleb, Yosua dan Kaleb ini? Ya, iman yang sungguh-sungguh sama Tuhan itu percaya sepenuhnya. Ya, Ya. amin. Ya. Ada pertanyaan, Bu? Kaleb ini ya nanti ya dia punya keponakan ya, Otniel ini dia adalah hakim pertama Israel loh. Jadi Ya, luar biasa kan. Kaleb ini adalah orang kafir, dia punya keponakannya ya sebagai hakim pertama Israel, ya kan. Nanti kita belajar ya. Luar biasa sekali ya. Si Aling langsung, Iya. wow, si Aling. Iya. Otniel ini walau Dipilih Otniel yang itu adalah bagus. keponakannya Kalah Kaleb. kita. Jadi istilahnya ternyata orang kafir dulu yang maju, Iya, bener. Aduh. Sebagai hakim. Ini Dewi mau sama bertanya dibangsa ini saya. Dewi. Coba Dewi. Ada tambahan. Aku enggak tidak bertanya, tapi aku kagum banget sama Iya. yang Kayanti bilang. Aku kagum banget sama Kaleb. Maksudnya dia mempunyai keberanian gitu loh. Seorang bilang oh enggak takut ada raksasa, cuman Kaleb sama Yosua itu saya belajar dari pengalaman mereka ya, dari cerita mereka gitu. Kadang-kadang kita dalam hidup, saya sendiri suka takut. Takut semuanya takut deh, apalagi kemarin habis sakit gitu, aduh takut datang lagi ini penyakit, tapi kan dalam Tuhan pasti akan ada kesembuhan apapun itu gitu kan. Dari sini menguatkan Dewi banget, ini terberkati sekali. Iya. Ya. Terima kasih. Wow, Yanti maju mantap. terus. Yanti Krans ya kan, kemarin juga kan. Nah, maju terus ya renungannya. Iya, ini coba lihat ya, Bapak Ibu yang terkasih, merasa nggak bahwa pengajaran sejarah penebusan ini memberkati ibu-ibu? Ya, Iya, sangat. Sangat sistematis kan? Iya. Mungkin baru pertama kali saya nggak ngeh. Mungkin saya pernah dengar dulu itu mengenai Otniel, tapi lupa karena saking banyak pelajaran. Ingetin kembali lagi. Ini kan luar biasa. Jadi urutan keluarga. Makanya dengan adanya sekarang masalah perang Hamas dengan Israel, jadi kan kita yang sudah belajar sejarah penebusan, kita tahu benar tentang posisi kejadian-kejadian itu. Ya, tentang dari Bapak Abraham yang kita kan udah diajarin tuh sama Bu Alida tuh, Bapak Abraham. Terus kemudian sampailah ke Musa. Nah, Musa ini membawa bangsa Israel keluar. Nah, terjadilah sengketanya di sana kan. Nah, coba kita melihat ini. Itu di ajaran kekristenan melalui sudut pandang sejarah penebusan. Udah nggak ada duanya. Benar, nggak ada duanya. Makanya kita perlu belajar terus. Menggali. Makanya saya, ibu-ibu, saya berharap ya, undang teman-teman untuk supaya belajar mengenai pengajaran ini. Supaya mereka juga diberkati. Banyak sekali yang diberkati. Nah, saya sangat heran orang-orang yang diberikan kesempatan malah tidak mempergunakan kesempatan itu.
pelajaran-pelajaran dari sejarah penebusan tadi secara sistematis. Nah, maaf ya, saya jujur dulu-dulu tuh sebelum masuk ke pengajaran ini nggak dapet yang kayak gitu, bener. Makanya beda rasanya. Setelah mendapatkan pengajaran sejarah penebusan, baru makan kayaknya lauk pauknya kelengkap. Kalau nggak makan nasi putih tok, nggak ada lauknya. Jadi dengan belajar sejarah penebusan, jadi ada nutrisinya lebih lengkap, gizinya lebih lengkap, detail banget. Kayak kemarin ya, waktu Pendeta Yudi mengajarkan mengenai silsilah, mengenai keturunan dari silsilah Yesus itu ada nama-nama Tamar ya, Rahab gitu ya. Itu wanita-wanita orang yang tadinya bukan pilihan Allah itu. Tapi mereka kenapa? Nah, itu kenapa bisa mereka masuk ke dalam silsilah itu. Sampai mereka bilang, aduh, ini saya nggak pernah dapat pelajaran kayak gitu, Cihen. Katanya gitu. Wow, saya bilang, memang beda. Pengajaran sejarah penebusan itu luar biasa. Gitu. Nah, itu Ibu, apa namanya? Mungkin Kuana ada tambahin sama Ibu Yanti. Mungkin siapa yang mau nambahin? Ini saya baca dulu dari Ibu Teresia, message-nya luar biasa tentang pengajaran sejarah penebusan. Saya sangat bersyukur sama apalagi sudah ikut ujian dari Pastor Allen Bandung. Wow, mengerti sekarang sudah tak kebut sampai seri kedua pelajaran keempat. Wow, luar biasa. Mantap yang belajar ya. Luar biasa. Yuk, silakan Ibu Yanti. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, kita akan menutup dalam doa penutup dengan doa penutup. Atau Ibu Alida mau last message? Ya, kasih last statement yang padat. Ya, supaya kita bisa masih pegang pegang nanti kalau pulang, kalau bisa ingat-ingat gitu ya. Iya, itu. Iya, silakan Ibu Alida. Apa ya? Kayaknya semua udah ngomong 1,5 jam tadi. Jadi intisari dari pelajaran hari ini. Oh, intisarinya ya. Tadi ya sama, bahwa Tuhan itu kalau berjanji pasti digenapi. Walaupun kelihatannya sangat lama sekali. Itu satu sih. Kalau saya sendiri kalau belajar buku kedua ini. Sebenarnya intinya buku kedua itu adalah penggenapannya. Gitu loh. Bener nggak sih Tuhan janjinya seperti ini gitu loh. Jadi kemudian buku 2 ini dikupas oleh Pendeta Abraham Pak, dicari dan ketemu penggenapannya. Jadi supaya kita lebih confirm lagi, oh Tuhan itu tidak berbohong, Tuhan tuh nggak asal janji. Oh Tuhan itu pasti menggenapi walaupun kelihatannya sangat lama, tapi Tuhan pasti menggenapi. Itu saja sih saya pegangnya seperti itu. Ya, jadi Tuhan sudah janji memberikan kita kelegaan ya dalam kita, karena kita dalam bohong lah kalau kita bilang kita nggak ada susah, itu bohong sebenarnya ya kan. Orang susah, orang kaya, orang miskin pasti ada kesusahannya masing-masing gitu kan. Tetapi karena Tuhan sudah berjanji bahwa akan memberikan kelegaan pada kita, kita harus tunggu itu, kita harus sabar seperti itu ya. Seperti itu. Hari ini khotbah Pendeta Yun adalah khotbah mengenai apa sih artinya bless itu diberkati. Ternyata bless itu dari arti katanya itu bleed darah loh, darah Kristus. Wah, luar biasa sekali. Jadi diberkati itu bukannya kita minta gitu, terus dapat barangnya di telapak tangan, bukan ya. Jadi kan adalah lebih baik kita memberi daripada kita menerima, ya enggak? Seperti itu, ya kan? Maaf aja, misalkan pasangan saya sakit begitu, saya harus melayani dia. Kalau dipikir-pikir mau yang mana ya? Mau saya yang sakit dilayani atau saya yang melayani? Ya kalau saya boleh pilih, saya aja yang melayani. Seperti itu, daripada saya yang dilayani, seperti itu. Ya kan? Jadi sebenarnya ketika kita bisa memberi, itu sebenarnya adalah kita memberi, Tuhan tuh berhutang, ya berhutang untuk membalasnya kepada kita. Jadi nggak usah khawatir ketika kita sepertinya kok kita melakukan sesuatu tapi kok belum ada
baliknya sepertinya nggak ada, cuma bocor aja keluar terus, baik dengan tenaga ataupun dengan uang ataupun apapun. Tapi dengan waktu juga sama ya, kayak ini Adonia ini kan juga, kalian kan semua ibu-ibu bapak-bapak di sini kan meluangkan waktu ya sampai malam seperti ini ya, sampai berjam-jam. Dan sebelum saya kan juga ikut khotbahnya pendeta lagi ya sebelumnya juga, berarti kan belajar berjam-jam ini, berarti ini hujan berkat yang diterima ini seperti itu ya kan. Tapi nggak usah khawatir, Tuhan pasti mencatat semuanya ya. Kenapa orang Israel itu bisa sangat kaya raya ketika dia keluar, karena Tuhan itu tahu orang Mesir itu tidak membayar upah mereka selama 400 tahun. Sebagai budak tidak dibayar dan Tuhan membayarnya semuanya. Tidak ada yang ketinggalan, sama seperti itu ya. Sama seperti Laban juga tidak mau bayar upahnya si Yakub, tapi Tuhan membuat sedemikian rupa sehingga Yakub itu memperoleh domba-domba yang sangat banyak sesuai dengan upah dia selama 20 tahun. Jadi nggak usah khawatir, upah kalian pun pasti ada. Ya, seperti itu. Karena Tuhan yang setia pada janjinya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Ibu Alida. Ya, tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna dan tidak ada kehidupan di dunia ini yang tidak bermasalah. Akan tetapi jikalau kita hidup seturut pemikiran, perkataan, dan kacamata Tuhan, maka hasilnya akan seperti yang Tuhan inginkan, yaitu menjadi serupa dengan gambarannya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Alida untuk pengajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita atau pengajaran firman Tuhan kali ini, kita akan tutup dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Ibu Heni. Silahkan Ibu Heni. Baik, mari kita berdoa untuk menyelesaikan pelajaran Alkitab hari ini. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh belajar tentang Yosua dan Kaleb ya Bapa. Bapa, kami mohon berkati Ibu Alida yang telah memaparkan pengajaran ini. Terima kasih Bapa, Engkau mengirimkan dia di tengah-tengah kami menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa, kami percaya Engkau terus menyertai kehidupannya di dalam pelayanannya di gereja sebagai penatua, sebagai guru kepala sekolah di bagian anak-anak ya Bapa. Bahkan mengajar guru-guru sekolah minggu dari berbagai kota Indonesia yang pertemuannya diadakan di Zoom. Bapa, hamba berdoa berkati pelayanannya supaya kemuliaan-Mu dinyatakan ya Bapa, mampukan dia. Bahkan Bapa rencananya untuk traveling, untuk bertemu dengan putrinya di Melbourne, juga Bapa hamba menyerahkan semuanya di dalam tangan kasih-Mu. Berkati keluarga Ibu Alida, suami dan anak-anaknya. Dan biarlah usahanya di dalam apapun yang dia lakukan, Tuhan pelihara. Bahkan untuk menyelesaikan buku-buku sekolah minggu sejarah penebusan, juga Bapa memimpin pertolongan Roh Kudus nyata sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Bapa, terima kasih untuk ibu-ibu KTB yang begitu setia melayani Tuhan di Sema Adonai, dan mereka dengan giat belajar kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa bagi siapapun nama-nama yang terlibat, ya Bapa, Engkau tahu. Berkat-Mu secara khusus atas hamba-hamba-Mu ini. Mereka telah mengambil bagian menjadi rekan sekerja-Mu ya Bapa. Berkati hidup mereka, keluarga mereka, kesehatan mereka, apapun yang menjadi kerinduan mereka, Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, sebentar kami mengakhiri Bible study ini ya Bapa, kami percaya urapan-Mu, berkat-Mu kepada setiap kami masing-masing. Kami percaya sinar kemuliaan-Mu menyinari kami. Engkau memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kasih anugerah-Mu
Bapa senantiasa akan menjadi milik kami umat percayamu, dan kekuatan baru Engkau berikan kepada kami. Ya Bapa, kami percaya melalui berkat-berkat surgawi, Engkau akan menyinari setiap langkah-langkah kami, sehingga kami bisa mengarahkan tujuan hidup kami hanya kepadamu saja. Dan Bapa, kami percaya dari setiap kehidupan kami, kasih-Mu menyinari kami senantiasa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk berkat dan anugerah-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Ibu Heni, terima kasih Ibu Alida, terima kasih saudara-saudara sekalian. Ya, untuk jangan lupa untuk pertemuan kita nanti di bulan Desember tanggal 3, jamnya masih sama seperti hari ini, untuk jam Indonesia jam 21, untuk New York jam 9 pagi, dan untuk Eropa atau Jerman itu jam 15 pagi. Seperti yang tadi sudah diberitakan. Terima kasih untuk kebersamaannya sampai bulan Desember. Tuhan Yesus senantiasa memberkati, menopang, dan menuntun kita sekalian. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Alida. Tuhan memberkati.